Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Kali ini ada yang bertanya, angkat beban, bagaimana cara angkat beban untuk mengurangi berat badan. Ya, bagi kawan-kawan yang ada kelebihan berat badan, kalau saya mungkin dibilang normal juga tidak, karena 78 beratnya mungkin agak overweight sedikit. Cuma terkadang ada kawan-kawan kita yang memang beratnya itu karena lemaknya itu kan terasa itu. Kalau ada yang lemaknya sampai sekian persen dari berat badannya. Kalau biasanya binaragawan itu yang idealnya kan lemak tubuhnya itu 5 sampai 10% ke atas. Biasanya kalau udah 15% udah terasa di sini seperti saya nih. Udah 15% ini. Jadi lemak tubuh yang banyak. Jadi ada triknya sebenarnya untuk angkat beban. Kita ingin membentuk otot. Kita ingin membentuk badan yang ideal atau otot-otot kita, tapi kita punya kelebihan berat badan, artinya lemak tubuh kita itu terasa sangat banyak. Jadi kalau orang kita mengatakan badannya itu terlalu berair, jadi lemaknya itu banyak. Jadi olahraga yang cocok seperti binaraga ini ada sebenarnya yang cocok sama dia. Bagaimana caranya? Karena dalam olahraga angkat beban ini sebenarnya ada dalam ahli gizi mengatakan begini kawan-kawan. Kalau kita memforsir tenaga kita terlalu berat, seperti misalnya kalau kita angkatan beban kita itu berat, betul-betul berat, kemudian kita coba, itu ada yang akan dihajarnya duluan adalah gula darah kita. Jadi di dalam tubuh kita itu cadangan energi yang paling bagus, paling bagus. Yang paling kontan dulu diambilnya adalah dari gula darah. Itulah makanan kita, dari karbohidrat, dari macam-macam, itu disimpan di darah menjadi gula darah namanya. Jadi seketika gula darah itu diambil, dijadikan tenaga oleh tubuh kita, sehingga menyebabkan cepat kelelahannya. Jadi artinya tenaga kita itu cepat habis, dalam arti kata cepat habis. Jadi untuk mengangkat berikutnya kita terasa seperti mengangkat beban berat, sebentar kita kan udah capek. Nah itu gula darah dihabisinya duluan. Nah triknya kalau kita angkat beban ini supaya lemak kita itu yang dijadikan energi, itu durasinya harus lama. Contoh yang bagus sebenarnya, kalau orang pelari jarak dekat itu 400, 200, itu gula darahnya langsung dihabisi oleh badannya, karena itu yang paling cepat diolah menjadi energi. Pelari jarak jauh, balap sepeda, itu pertama memang gula darah karena dia pelan-pelan, tapi begitu dia diteruskannya, itu lemak di badannya itu digerus untuk dijadikan energi. Makanya kalau pelari-pelari jarak jauh atau pesepeda jarak jauh, balap sepeda, itu kan kurus-kurus rata-rata karena lemaknya tak sempat disimpan, karena begitu latihan langsung dihajar oleh tenaga, maksudnya oleh badannya. Nah, jadi triknya kita kalau binaraga ini bisa juga kawan-kawan. Kalau kita ingin menguruskan badan sedikit, memang butuh waktu sebenarnya untuk berfitness. Fitnessnya seperti aerobik, tapi kalau kita di sini ingin membentuk sekalian otot-otot kita, carilah beban yang ringan. Nah, beban yang ringan seperti ini, durasi angkatannya bisa-bisa kita banyak, harus lama. Jadi misalnya kita kalau repetisi yang dianjurkan untuk binaraga untuk membentuk otot sampai dia kelelahan otot-otot kita itu sampai cuma 12, seperti ini, 1, seperti ini, 2, 3, sampai 12. Nah, kita cari bebannya itu sehingga kita bisa mengangkat itu terus-menerus, misalnya seperti ini, 1, seperti ini, terus-menerus selama 15 menit. 15 menit. Nah, itu caranya kalau kita ingin nah, nanti setelah ini sekian lama, sekitar 5 menit sampai 6 menit, biasa akan terasa sakit. Nah, itu diteruskan kawan-kawan. Jadi artinya kita harus pilih beban yang sedemikian rupa, bisa aja 2 kilo atau 3 kilo. Kalau di sini kan ada 5 kilo, ini 2,5 tambah 6 kilo. Cuma kalau memang lebih ringan lagi dari ini tidak masalah. Yang penting kita bisa melaksanakan gerakan terus-menerusnya ini, seperti ini, sampai 15 menit. Memang ini kalau kawan-kawan coba, itu akan terasa sakit nanti, sakit. Jadi di otot-otot kita ini terasa sakit nanti. Nah, itu diteruskan. Capeknya beda dengan rasa lelah yang ditimbulkannya, itu berbeda dengan rasa lelah kalau kita mengangkat yang berat. Beda, jauh perbedaannya nanti itu. Jadi rasanya rasa
capeknya itu berbeda, jauh berbeda. Nanti ini terasa sakit, sakitnya itu pelan-pelan, teruskan aja dulu, teruskan sampai titik nanti kita tidak merasa sakit, hilang. Lama-lama hilang sakitnya kawan-kawan, langsung hilang. Nah, itu caranya. Baik kita cara mengangkatnya begini juga bisa untuk bicep. Teruskan aja. Jadi jangan berhenti. Itu maksud saya terus menerus. Kalau kita terasa capek, triknya begini kawan-kawan. Nah, satu, berhenti. Seperti ini. Itu triknya. Itu dalam waktu yang cepat akan menurunkan lemaknya. Nah, 5 menit pertama itu biasanya gula darah yang dihabisi. Itu menurut ahli olahraga dan gizi. Tapi 5 menit atau 10 menit berikutnya itu yang akan dihantamnya lemak kita lagi. Lemak karena tubuh pasti menyesuaikan. Ini bakal lama pikir dia kan. Itu berpikirnya secara otot atau sel. Karena tenaga itu kan dirubah di dalam sel, kita. Jadi sel itu mengatakan ini harus dari otaknya, harus otak kita semacam CPU mengatakan ini harus dari lemak lagi, bukan dari gula darah. Nanti kehabisan gula darah kita unfall orang. Jadi tubuh kita menyesuaikan. Orang kalau kehabisan gula darah itu bisa pitam, bisa pening. Nah, kalau penderita diabetes biasanya tidak dibolehkan juga terlalu habis gula darahnya. Dia harus ditambah. Artinya tubuh kita secara normal nanti menyesuaikan. Ini harus dari lemak lagi diambilnya. Nah, begitu tubuh kita menyesuaikan, disitulah rasanya tuh berbeda lagi itu. Kita tidak terlalu rasa capek kali lagi, karena tidak terlalu lelah kali, karena udah lemak mulai dihajarnya. Nah, kemudian bisa aja kita istirahat. Cara seperti tadi itu adalah bisa cara-cara berhenti seperti ini kawan-kawan. 1, 2, santai aja. Artinya jangan diporsir harus seperti yang lain, misalnya harus kencang, kemudian berat, nggak perlu. Kita santai. Seperti ini. Nah, ini terbentuk, otot pun terbentuk, dibikin kekuatan pun terbentuk, dan badan pun ikut menjadi seperti orang hilang airnya, jenisnya airnya. Nah, satu lagi yang akan saya sampaikan di sini, kalau kita ingin push up itu kan termasuk berat itu push upnya. Tapi push up kita harus push up setengah aja. Jadi seperti di sini, saya contohkan sama kawan-kawan. Nah, di sini ada tebing sedikit loneng. Jadi kita push up seperti ini aja, tapi jangan diangkat dulu sampai kita merasa ini kan kalau push up kita seperti ini tidak terlalu terbebani, tapi kita terus menerus seperti ini. 1, 2, terus saja sampai 100, 200. Kalau kayak gini tidak terbebani kita kawan-kawan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini jenis push up-nya. Tapi kita laksanakan jangan berhenti seperti ini. Tidak bisa berhentinya. Maksudnya ini beban kita hanya 1/10 atau 1/5 dari berat badan kita. Nah, itu kita laksanakan terus menerus. Kalau kita berhenti cuma begini aja berhentinya kawan-kawan. Berhenti. Pelan aja gerakannya. Tapi terus menerus dilaksanakan itu sekitar 15 menit juga. Jadi 15 menit. Ulangi lagi mau gerakan yang mana. Pokoknya cari gerakannya seperti itu. Kalau kita untuk menghilangkan lemak. Nah, kemudian balik lagi ke sananya untuk sama seperti tadi kawan-kawan. Jadi oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi seperti ini. Nah, kita santai aja. Artinya oke, gerakannya nah, kawan-kawan bisa coba itu. Atau kalau mau seperti ini bisa juga. Nah, berhenti dulu. Lagi. Atau seperti ini. Berhenti. Kalau bebannya agak berat, berhenti. Tapi laksanakan itu sekitar, nanti kalau ada 4 gerakan, 15 menit, 1 jam, kawan-kawan bisa rasakan dalam waktu sebulan. Nanti kalau hampir tiap hari, 5 kali dalam seminggu kalau diusahakan, dalam sebulan rasakanlah turunnya badan kita atau kurangnya air di badan kita. Demikian tipsnya untuk mengurangi berat badan atau mengurangi lemak di badan kita. Demikian sedikit kawan-kawan ya. Terima kasih.